Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, di sini kita lagi banyak mobil Mitsubishi L300, yang mana ini adalah L300 pickup. Ada 1, 2, 3, 4, ada kurang lebih 9 unit di sini yang siap untuk dipasarkan ke teman-teman siapapun yang lagi menonton video ini. Kalau kalian tertarik bisa menghubungi kita untuk pembelian mobil Mitsubishi L300. Nah, harga L300 ini harganya di angka 227 juta untuk yang kayak ginian ya, yang pickup. Lalu kemudian untuk diskonnya itu, intinya mobil ini kalau dipotong dengan diskon harganya udah di bawah 200 juta bosku. Jadi sekitar 100 sekian lah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bakal kita jelasin berapa sih diskonnya, dan kalau kalian tertarik dengan mobil ini, segerakan untuk hubungi kontak kita di deskripsi di bawah bosku. Nah, Mitsubishi L300 ini adalah yang pickup. Memang kalau kita lihat ya, dari sisi tampilan memang mobil ini nggak berubah, masih menggunakan tampilan lama dibandingkan dengan Traga maybe yang sudah menggunakan wajah lebih baru yang ala-ala truk. Ini masih pakai desain yang klasik ala zaman dulu. Tapi mobil ini punya kelas karena pertama kelincahannya. Kenapa mobil ini lincah? Kalau kalian usahanya di dalam kota, maka mobil ini termasuk yang paling recommended. Kenapa paling recommended? Karena kalau kita lihat jarak antar sumbu rodanya itu berdekatan, sehingga kalau kalian dalam kota dan butuh yang turning radiusnya atau jalannya sempit-sempit, masuk ke gang-gang atau jalan sempit kayak gitu, butuh yang turning radiusnya bagus, ya mobilnya yang terbaik di kelasnya. Nah tuh, jarak antara roda belakang dengan roda depannya itu pendek, sementara itu tidak mengurangi kargonya atau baknya. Jadi baknya tidak berkurang, tapi jarak antar sumbu rodanya diperpendek. Nah, ini menjadi keunggulan. Termasuk juga baknya ini kalau kita lihat lebar ya. Jadi bisa untuk memuat barang dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, selain harganya murah, lalu kemudian baknya cukup besar kayak gini, ini juga tentu lebih murah dari sisi pengoperasian dan lebih efisien. Karena kenapa? Mobil ini itu menggunakan bahan bakar solar atau diesel. Nah, karena dia bahan bakarnya solar atau diesel, otomatis irit dan torsinya kuat dan bertenaga. Jadi kalau misalkan kita butuh mobil yang bukan cuma daya muatnya, tapi kemampuannya untuk memuat beban yang cukup berat, maka mobil ini termasuk yang paling recommended. Dengan bahan bakar solar juga murah, lalu kemudian torsi mesinnya melimpah, membuat mobil ini menjadi yang paling diminati. Nah, selain itu, mobil ini juga bisa dipakai untuk multifungsi. Sebenarnya ada beberapa jenis, ada yang bak kayak gini, lalu kemudian ada yang pickup kayak gini ya, lalu kemudian ada yang flat deck, ada yang box juga. Kalian bisa request, bahkan ada yang chasisan. Kalau kalian mau yang chasisan, nanti kalian mau bikin jadi bus atau jadi apa gitu, minibus itu juga bisa. Ada semua. Dan kalau kita lihat dari sisi desain, juga mobil ini oke, nggak begitu baru, kelihatan desainnya masih kelihatan old. Tapi menurut saya yang dibutuhkan daripada mobil-mobil semacam ini adalah fungsinya, bukan soal desainnya. Ini kalau kita lihat ya, untuk bagian belakang ada proteksinya lagi di bagian baknya, sehingga memang mobil ini lebih aman pada saat kita mengikatkan barang. Bahkan kalau misalkan kita bawa kayak besi atau seng, itu bisa kita letakkan di bagian atas itu, memanjang sampai ke bagian bawah. Atau kalian bisa modifikasi lagi dengan menambahkan satu tiang di bagian tengah sini, di bagian tengah itu ya, itu lalu kemudian bisa buat muat entah itu bambu, kayu atau apapun itu yang mesti diletakkan ke atas kalau misalkan baknya ini kurang panjang untuk memuat barang itu. Nah, itu terus kalau kita lihat ya, ini juga baknya tebal, cukup tebal ya, cukup tebal, lebih tebal daripada mobil-mobil MPV, cabinnya mobil-mobil MPV, dan di sini ada hooknya untuk kita mengikatkan barang yang kita bawa itu. Nah, selain itu kalau kita lihat di situ ada rantai ya, rantai untuk bagian tutup bak belakangnya itu bisa membuat baknya itu lebih panjang lagi karena tutup baknya menggantung lurus ke belakang. Nah, itu bosku. Jadi di sini ada banyak. Mobil ini juga udah pakai power steering, kelihatan dari situ ada tulisannya power steering. Dan kalau kita lihat lampunya dia pakai yang kaca nih, sehingga memang dia nggak bakal kusam. Biasanya sih kayak gitu. Ketimbang yang plastik kayak gini biasanya kusam. Ini pakai kaca. Nah, dari depan untuk logo Mitsubishi-nya dibuat warna merah, kayak mobil-mobil rally atau mobil balap kayak gitu. Nggak tahu kenapa mobil pakai logo depannya warna merah. Di bagian bawah ada semacam kayak fog lamp. Nah, ini lampu belakangnya nih, modelnya kayak gini, kayak lampu belakang mobil truk. Nah, selain itu mobil ini juga pakai pear down bos. Oke, semua mobil pickup pasti pakai pear down, bahkan double cabin yang notabene itu antara pickup dengan mobil penumpang itu pakai pear down juga. Ini kuat dan kokoh sehingga memang bisa memuat barang dengan jumlah yang banyak.
karena mobil ini punya mesin diesel dengan tenaga dan torsi yang besar, kadang-kadang orang mengganti pernya ini dengan menambah pernya dengan menambah per daunnya maksudnya, sehingga kapasitas berat muatan yang bisa dimuat oleh mobil ini lebih banyak lagi. Ada yang kayak gitu, dan ya kemampuan mesinnya masih bisa untuk membawa barang dengan beban yang cukup berat. Nah, di mobil ini juga itu sudah disiapkan ban serep atau spare tire. Kalau misalkan bannya meletus atau kayak gimana gitu, pasti bisa langsung diganti. Untuk sisi terluar di sini ada karetnya ya, karet stoppernya. Jadi kalau misalkan mentok itu langsung kena ke karet dulu sebelum kena ke bagian bodinya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini pernya tebal-tebal loh bosku. Bahkan kalau saya lihat ya, lebih tebal dari per yang dipakai oleh Triton. Kalau saya lihat ya itu penglihatannya kayak gitu. Tapi untuk yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar, ada di bawah kalau ada yang ingin mengkoreksi. Nah, ini juga chassisnya kalau kita lihat cukup tebal. Ini kurang lebih berapa ya, 2-3 mm ya, kurang lebih. Mohon dikoreksi kalau saya keliru. Nah, ini cukup tebal dan cukup kuat tentunya, dan cukup rigid pastinya untuk memuat barang dengan jumlah yang berat. Nah, di bawah sini sebenarnya kita bisa buat naruh barang juga, cuman kena kabel-kabel itu ya. Sebenarnya bisa, entah kenapa mobil ini baknya buat lebih tinggi kayak gini nih, entah kenapa. Tapi ya biasanya sih untuk kasih space bannya pada saat pernya naik turun kayak gitu. Nah, terus ini materialnya plastik. Kita ada di belantara mobil lagi nih. Ada teman kita dari hewan berkaki 4 yang lucu itu menyelinap di atas mobil lagi dia. Nah, terus ini ada lampu untuk plat numbernya, nomor platnya atau nomor polisinya. Nomor polisinya ada di bagian bawah sini. Nah, ini knalpotnya keluarnya dari sini. Itu bosku untuk bagian kargo. So far mobil ini cukup bisa jadi pilihan kalau kalian tertarik untuk mengembangkan usaha kalian dengan mobil-mobil pickup seperti ini. Nah, selain itu, ini kalau kita lihat ya, untuk rodanya di sini bagian penutupnya ada, dia pakai 5 baut untuk rodanya. Dan ini, nah ini kelihatan ya, dimensi rem tromolnya itu atau dimensi remnya ini besar, kelihatan sampai ke sini full ke atas loh ini, bahkan hampir mentok dengan velg. Kalau nggak salah ini kurang lebih besarnya kayak yang ada di Triton, kurang lebih ya. Ini memang penting karena kalau kita muat barang dengan beban yang cukup berat, dengan remnya yang kecil itu berbahaya, bisa remnya nggak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Bannya udah pakai tubeless, pakai velg kaleng. Kenapa velg kaleng? Karena velg kaleng lebih kuat untuk memuat barang. Oke lah, secara tampilan nggak keren, nggak bagus, tapi sekali lagi mobil ini yang diunggulkan adalah fungsinya. Bannya 185 ring 14. Nah, ini pakai ban yang Ultra Fun Achilles. Tuh, bannya pakai yang Achilles bosku. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini jarak untuk rodanya. Jadi main suspension tuh di sini, mainan pernya di situ. Nah, terus tempat pengisian bahan bakarnya ada di sebelah kiri. Nih kelihatan dari sini bawah. Lalu kemudian ini anting pernya. Pernya ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4, sekitar ada 5 pernya. 5 susun kayak gitu untuk belakang. Nah, untuk depannya dia pakai per keong, bukan per daun. Nah, kayak gimana sih depannya? Untuk depannya dia pakai per keong tapi pernya kecil, nggak kelihatan dari sini, ada di bawah, nggak nyambung ke bagian atas tuh kayak gitu. Nah, itu pernya kelihatan dari sini, nggak kelihatan ya apa pakai per keong atau per kayak gimana ya. Jelasnya unik nih, nggak melihat ada per di situ ya. Nah, itu bosku. Lalu kemudian sekarang kita coba intip bagian dalamnya. Nah, ini sebelah kiri ada itunya, ada tempat buat anakan kuncinya. Tapi ini kekunci ya, kita nggak bisa. Oh, ini kebuka. Ini kekunci, tapi nggak rapet. Nah, ternyata nggak kunci, cuman nggak rapet.
Nah, kayak gitu. Terus ada lubangan semacam kayak lubang udara lagi di sini. Terus ini ada tatakan yang sepertinya sih tempat pengisian bahan bakar untuk yang versi bus ya. Kalau nggak salah ada yang di sini, ditaruh di sini. Nah ini karena dia ada jarak antara cabin dengan ininya, baknya, maka dipasangin penutup di bagian sini supaya air nggak langsung kena ke bagian instrumen vital mobilnya. Nah spionnya ada yang dekat sini, ada yang modelnya agak jauh untuk mendukung visibility yang bagus oleh pengemudinya biar nggak mentok atau nggak nabrak. Masih pakai pintu dengan model dan bahan yang jadul kayak gini, hasilnya kayak gitu ya, nggak ada yang mewah-mewah. Masih pakai power otot juga atau engkolan. Nah terus ini ada kunci-kunci kelengkapan mobilnya ya, kunci-kunci lengkap semua, ada seat beltnya juga. Untuk keselamatan, dan dia untuk pengunciannya dia pakai yang anakan kunci biasa kayak gini, belum pakai yang anakan kunci yang pakai remote gitulah. Nah ini ada instrumen untuk kecepatannya. Nah nih, untuk mobil ini disarankan kecepatannya ya, untuk gigi 1 21 km, untuk gigi 2 39 km, 3 60 km, gigi 4 94 km, dan gigi 5-nya bisa sampai 113 km. Cukup, bisa cukup kencang juga nih mobil ya, sampai 113 km per jam. Mantap juga ini. Untuk mencegah kerusakan mesin akibat putaran mesin yang terlalu tinggi, perhatikan waktu pemindahan persneling. Nah ini waktu pemindahan persneling, ternyata kecepatan maksimal. Jadi jangan gigi satunya itu nyampe di kecepatan 39, itu RPM-nya terlalu tinggi dan membuat mesinnya kurang awet. Nah ini ventilasi udara buat kaki kalau kita mau, karena memang mobil kayak gini tuh udah ada AC-nya, kecuali mau dipasangin sendiri nggak ada masalah. Nah terus ini power steering ya, udah pakai power steering. Kemudian transmisinya manual dengan 3 pedal yang ada di bawah. Ya, namanya mobil kayak gini biasanya manual memang. Ada klaksonnya. Oh ya, yang unik transmisinya tuh ada di sini bos. Ini transmisinya unik. Nah ada wiper, lampu di bagian sebelah kanan sini. Ini yang untuk lampunya. Nah, ada klakson juga di bagian setirnya. Kiri kanan ada, jadi bisa mencet antara kiri dan kanan. Terus cluster meternya ini sangat jadul. Sangat jadul, masih pakai yang analog kayak gitu. Dan disitu tertulis maksimum kecepatan 140 km per jam. Wah, lumayan kencang juga sebenarnya. Dan mobil ini kalau nggak salah, setahu saya dia nggak pakai turbo. Mesinnya ada di bagian bawah sini, sebenarnya bisa diakses kalau kita mau. Cuman nggak perlu lah ya, karena mesinnya pasti baru, mesinnya pasti kondisi masih oke. Dan mesinnya mirip 4D56 kalau nggak salah, mirip dengan yang dipakai di Triton atau Pajero lama, cuman settingannya beda. Nah spion tengahnya, kalau dia pakai yang box maka nggak ada gunanya spion tengah, karena akan tertutup oleh bagian kargo belakang. Sama kaca tengahnya ini nggak ada gunanya kalau dia pakai box. Kalau pickup kayak gini ya tentu sangat berfungsi. Nah di bagian atas, oh ya ini sepertinya sirkulasi udara menuju ke bagian samping tadi tuh, tembus ke bagian luar, sehingga yang di dalam itu nggak begitu pengap pada saat kacanya ditutup. Harusnya sebenarnya kayak gitu, kalau perlu ada kipasnya. Tapi ada dari sini juga sih sebenarnya. Jadi so far oke lah. Nah ini untuk buka tutupnya. Sebenarnya kalau di sini ada pengaturannya ya, ada berapa step di situ, tapi kalau kita operasikan cuma 1 step. Nah, sini ada oleh power steeringnya dan seterusnya. Nah, itu bosku, tempat penyimpanan barang ini, mobil ini cukup banyak ya. Bagian situ ada, di bagian atas bisa buat letakin barang. Dan ini setirnya masih pakai yang besi kayak gini, nggak ada covernya. Jadi kalau misalkan tangan kita basah, itu ya bisa cukup licin lah ya. Tapi ya so far sih harusnya tetap oke. Production date-nya nih mobil di tanggal 26 bulan 1 tahun 2022. Kelihatan di bagian bawah situ, cuma nggak begitu jelas kalau kita ngelihat dari kamera sini. Pakai antena batangan, belum yang shark fin pastinya. Nah itu bosku tentang mobil ini. Kalau kalian tertarik dengan L300 silahkan hubungi kontak kita yang ada di deskripsi, karena kebetulan unitnya lagi banyak dan diskonnya itu nyampe di angka 30 jutaan lebih. Secepatnya lakukan pemesanan unit bosku.
Makasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.